Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman hari ini berbicara tentang pengampunan Allah yang mutlak. Mazmur 103 ayat 12 menekankan tentang pengampunan Allah yang sempurna dan mutlak. Timur dan barat adalah dua arah yang tidak pernah bertemu dalam istilah geografis. Tidak ada titik temu antara keduanya. Ini melukiskan betapa total dan tidak terbatasnya Allah memisahkan dosa-dosa kita dari kita setelah Ia mengampuni kita. Ketidakterbatasan kasih Allah. Timur dan barat adalah dua arah yang tidak pernah bertemu. Berbeda dengan utara dan selatan yang memiliki kutub sebagai titik temu. Timur dan barat tidak memiliki batas pertemuan. Kita sekarang tidak lagi membicarakan soal geografis, tapi ini menggambarkan betapa sempurna dan tak terbatasnya pengampunan Allah. Ketika Ia mengampuni, dosa-dosa kita benar-benar disingkirkan. Tidak lagi diingat atau ditahan melawan kita. Yesaya 43 ayat 25, Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Pemisahan total antara manusia dan dosa. Allah tidak hanya menutupi dosa, tetapi menghapusnya sepenuhnya. Mazmur 103 ayat 3. Gambaran sejauh timur dari barat menekankan bahwa dosa tidak lagi melekat pada identitas orang percaya. Kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Roma 8 ayat 1. Anugerah bukan usaha manusia. Pengampunan ini bersifat ilahi, bukan hasil usaha manusia. Kita diampuni karena belas kasihan Tuhan, Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 10. Bukan karena kebaikan atau jasa kita. Ini mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus yang menanggung dosa kita sepenuhnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Saudara-saudara, bagaimana teks ini menjadi bagian dalam hidup orang percaya? Kepastian pengampunan. Kita tidak perlu hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus jika sudah bertobat. Allah tidak mengingat-ingat dosa yang telah diakui. Ibrani 8 ayat 12. Lalu motivasi untuk hidup kudus. Justru karena dosa telah dijauhkan, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lalu teladan dalam mengampuni. Sebagaimana Allah mengampuni tanpa batas. Saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Matius 18 ayat 1 sampai 22. Dalam perjanjian baru, pengampunan ini mencapai puncaknya dalam kematian Yesus di kayu salib, di mana dosa manusia benar-benar dihapuskan. Kolose 2 ayat 13 sampai 14, Ibrani 10 ayat 17 sampai 18. Saudara-saudara, Mazmur 103 ayat 12 ini adalah pengharapan bagi yang terjebak dalam dosa dan peringatan bagi yang meremehkan anugerah. Pengampunan Allah bukanlah hal yang sepele, melainkan karya agung yang mengubah relasi kita dengannya, seperti dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jika Allah sendiri telah memisahkan dosa kita sejauh itu, mengapa kita masih sering membawa beban yang sebenarnya sudah Ia angkat? Marilah hidup dalam kebebasan anugerah-Nya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dan mari kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Mohon aktivitas Tuhan Yesus memberkati. Amin.